Kalau orang Jawa suruh nanya, dipanggil Komisi 4 DPRD Kota Batam tidak mau datang. Siapa lagi yang mau Pak Tony hargai di sini? Kita sudah berupaya supaya ada jalan terbaik di antara pemberi kerja dan penerima kerja. Lalu kemudian kami juga merasa kecewa dengan Serikat Pekerja Nikeba. Puluhan pekerja Pulau Bulan mewakili ratusan rekannya yang menjadi korban PHK Maret 2024 lalu menggelar aksi demo di kantor manajemen PT Indo Tirta Suaka atau ITS, kawasan Tiban Sekupang, Senin 10 Juni 2024. Demo ini merupakan aksi lanjutan karena pertemuan pekerja dan manajemen yang difasilitasi di Snaker maupun DPRD Batam beberapa waktu lalu belum membuahkan hasil. Namun sayang aksi mereka kali ini kembali tidak membuahkan hasil. Pasalnya gerbang kantor PT ITS di kawasan Tiban itu tutup. Hal ini tentu saja menuai kekecewaan para pekerja korban PHK. Karena selain membuang waktu dan energi secara percuma, para pekerja juga membawa istri mereka dalam menyuarakan hak mereka. Dalam orasi demonya, Koordinator Demo Virgilius Rutu menyampaikan hak para pekerja dan upaya yang sudah dilakukan sejauh ini belum membuahkan hasil. Virgilius Rutu juga menyayangkan sikap oknum top manajemen PT ITS dan oknum ketua serikat Nikeba. Dipanggil Komisi 4 DPRD Kota Batam tidak mau datang. Siapa lagi yang mau Pak Tony hargai di sini? Kita sudah berupaya supaya ada jalan terbaik di antara pemberi kerja dan penerima kerja. Lalu kemudian kami juga merasa kecewa dengan Serikat Pekerja Nikeba. Beliau yang mengatakan bahwa beliau yang mem-PHK-kan kawan-kawan ini. Kawan-kawan memberikan kontribusi sebagai anggota serikat, iurannya setiap bulan dipotong. Tetapi hak-haknya tidak didapatkan. Beliau selama 10 tahun juga menjabat sebagai ketua, tidak pernah diganti, betul? Ya, beliau tidak pernah digantikan. Dan proses pergantian ketua serikatnya pun juga kita tidak tahu. Kemudian setelah di PHK, prosesnya juga tidak ada. Hanya kong kali kong antara serikat pekerja dan manajemen. Ini yang kami duga bahwa serikatnya tidak berpihak kepada anggotanya lagi. Betul kawan-kawan? Di bangsa kita ini harusnya keadilan itu rata, tidak ada yang membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Tetapi di Pulau Bulan kami tidak menemukan bahwa keadilan itu adalah milik semua karyawan. Keadilan itu hanya didapat oleh orang-orang tertentu. Ya, tidak semua orang merasakan bahwa keadilan itu adalah milik semua karyawan Indo Tirta Suaka. Kawan-kawan, banyak persoalan yang ada di dalam, ya, di Pulau Bulan. Ini kalau bisa semua orang tahu, bangsa ini juga tahu, bahkan di organisasi serikat ILO harus juga tahu, karena Nikeba ini terafiliasi dengan organisasi ILO. Tetapi sayang, seribu sayang, apa yang dilakukan oleh ketua serikat, kami merasa sangat kecewa sekali. Kalau memang beliau bertanggung jawab, kooperatif, pertemukan kami atau hadirkan supaya persoalan ini bisa dibicarakan secara baik-baik. Kami merasa kecewa. Kami merasakan kehilangan kekeluargaan. Kami di PHK, ya kawan-kawan semua di PHK, tidak melalui prosedur. Kawan-kawan tidak tahu. Katanya sudah ada sepakat dengan serikat. Katanya begitu. Tapi serikat sendiri tidak pernah menyampaikan bahwa akan di PHK. Malah serikatnya mengatakan bahwa saya yang mem-PHK mereka ini. Betul kawan-kawan? Betul. Ya, ini mengingat sudah hujan, ya kawan-kawan
juga kawan-kawan kita. Tetap kita jaga situasi supaya apa? Tetap kondusif. Jangan kita merusak lingkungan setempat, betul? Betul. Jangan kita anarkis, betul? Betul. Ya, Pak RT-nya juga tadi datang, Pak RW-nya juga tadi datang, dan mereka semua mendukung kita bahwa seharusnya Pak Tony itu ada di sini dan menyelesaikan persoalan ini. Demo yang mendapat pengawalan ketat petugas kepolisian dan TNI ini berlangsung tertib, namun sempat diguyur hujan deras. Hujan deras yang mewarnai aksi demo ini dimanfaatkan pekerja beristirahat makan siang bersama. Kendati sempat diguyur hujan deras, namun tidak mengurangi semangat para pendemo dan tetap berada di depan kantor PT ITS. Dalam jumpa pers usai berorasi, sejumlah perwakilan pekerja korban PHK PT ITS memuntahkan kekecewaannya. Mereka memprotes besaran angka 0,5% yang menjadi perkalian pesangon karena tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama atau PKB. Selain itu, para pekerja korban PHK yang memiliki masa kerja terbilang lama, yaitu minimal masa kerjanya paling singkat 10 tahun, juga menyayangkan tidak ada itikat baik manajemen karena menutup kantor padahal bukan hari libur. Untuk aksi hari ini, kawan-kawan datang ke kantor PT Indotex Swaka yang ada di Tiban. Ini karena buntut dari kesepakatan-kesepakatan yang tidak terjadi selama ini antara pihak perusahaan dan karyawan. Kemarin sudah kita lakukan RDP bersama dengan Komisi 4, tapi dari pihak perusahaan tidak mau datang. Kemudian melalui pemerintah di Disnaker itu yang datang hanya levelnya bukan pengambil kebijakan ataupun yang mengambil keputusan, yang hanya datang untuk membaca. Bagi kami merasa kecewa. Kenapa? Karena ini seolah-olah ini hanya main-main ya. Padahal PHK ini cukup banyak ya, kawan-kawan ada sekitar 200-an lebih. Jadi kami datang ke sini sebagai upaya supaya persoalan ini cepat selesai. Supaya persoalan ini cepat diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Apa permintaan kita, Bang? Ya, permintaan kami pertama, kami menolak angka 0,5 itu diberikan kepada kawan-kawan semua. Kemudian yang kedua, Pak Tony sendiri pernah menjanjikan untuk mempertemukan kami dengan pimpinan perusahaan, top manajemen perusahaan yang ada di Singapura, tapi sampai saat ini permintaan kami ini belum terpenuhi, maka kami akan tagih. Dan kalaupun tidak terpenuhi, kami akan tagih terus, ya sampai itu terpenuhi. Kalau untuk komunikasi, nomor Pak Tony di telepon ini tidak mau diangkat, ya, jadi tidak ada komunikasi. Tentu kami sebagai karyawan akan mengupayakan, karena tetap mengupayakan mencari hak-hak kami. Kami akan menuntut hak kami, apapun bentuknya kami akan usahakan. Oh ya, untuk Nikoeba itu sendiri adalah salah satu serikat yang ada di Pulau Bulan. Nah, Nikoeba ini di bawah Konfederasi KSBSI. Ya, jadi Nikoeba ini yang di Batam hanya di Pulau Bulan, kemudian PK, DPC, dan langsung ke DPP. Nah, untuk ketua serikatnya sendiri itu sudah dari ketua pertama sekitar 10 tahun sampai sekarang itu tidak pernah diganti. Nah, kami merasa kecewa. Kenapa? Secara kontribusi kewajiban setiap bulan kawan-kawan ini membayar potongan cosnya. Nah, kemudian haknya tidak didapatkan. Bahkan sampai seperti ini juga ketua serikatnya juga akan buang badan terus. Jadi kawan-kawan merasa dijolimi lah. Karena juga ketua serikatnya mengatakan dia juga lah yang PHK ini. Ini bagi kami sesuatu yang sangat miris sekali. Untuk pemerintah memang sudah ada upaya-upaya dari pemerintah, tapi upaya ini belum maksimal ya. Dipanggil yang harusnya pengambil kebijakan, tapi yang hadir di sana bukan pengambil kebijakan. Jadi tetap mengupayakan juga supaya ini juga selesai. Jadi setelah ini orang abang mau kemana lagi, Bang? Kami akan tetap pikirkan dan kami akan mencari hak kami yang hilang, atau kami akan menuntut keadilan. Karena di bangsa ini harusnya kita mendapatkan porsi keadilan yang sama. Dari Komisi 4, karena harus ada melalui mekanismenya untuk itu. Kemungkinan kalau misalkan mekanisme dan prosedurnya itu sudah ini, kemungkinan juga akan turun untuk setelah RDP mungkin akan turun untuk apa namanya itu sidak ya, untuk sidang untuk lokasi. Sidak lokasi ya. Sidak lokasi. Pulau Bulan. Dan sendiri Pak Ketua Komisi Pak Mustafa juga mengatakan bahwa itu kalau misalkan pimpinan dipanggil tidak mau hadir, kita akan turun sidak ke lokasi. Pak, terkait unjuk rasa hari ini,
Tentu, Kekecewaannya. iya, kawan-kawan sangat kecewa sekali. Kenapa? Harusnya dia hadir di sini, harusnya. Tetapi kok hari ini perusahaan ini ditutup pintu gerbangnya. Ini kan harinya aktivitas normal, kan begitu. Berarti ada kemungkinan itu demo lari dari persoalan ini. Ada kemungkinan, karena terbukti ini tutup. Harusnya dia hadir di sini. Ya, jadi kawan-kawan semua ini kecewa. Itu karena ini kan ada 3 trip. Ya, jadi kami gabungkan saja. Jadi kemarin kawan-kawan sudah ini, ya kita minta 1,5. Sementara dari perusahaan menyatakan 0,5. Oke. Ya, kurang lebih 10 tahun. Tapi ada yang kontrak-kontrak bahkan yang sudah 17 tahun, ya 20 tahun, 15 tahun. Terhitung yang bekerja di perusahaan. Ya, artinya minimal 10 tahun ya, paling Ya, singkatnya. minimal 10 tahun. gitu. Ya, oke. Yang mem-PHK kami, Dia yang tanda tangan. dia yang tanda tangan mem-PHK kami, dia yang nggak bertanggung jawab. Kalau dia benar di sana, sesuai aturan, kalau dia bilang perusahaan merugi, kami di PHK udah sesuai prosedur, apa salahnya? Ditemui, Dia, temui kami. dibicarakan baik-baik. Nah, Kita juga manusia. ya, masalah untuk apa tindak lanjut kami yang ke depannya, mungkin kami akan melakukan aksi-aksi berikutnya. Sebenarnya kami udah Udah capek. para istri ini sebenarnya udah lama mau ngikutin kami, tapi kami udahlah, kami dulu yang jalan, kami udah menempuh berbagai cara, tidak ada juga ini, makanya kami bawalah para istri-istri ini. Kami udah melapor ke Disnaker, ke polisian, ke dewan, tapi nggak ada keputusan yang memuaskan lah bagi diri kami, makanya kami ajak para istri. Dan untuk aksi selanjutnya mungkin kami akan lebih banyak lagi mengeluarkan anggota, dan mungkin bisa jadi kami akan bikin tenda di sini, kami akan masak di sini sampai keputusan yang sama-sama kita terima lah, sama-sama enak sesuai aturan undang-undang. Pak, izin menegaskan kembali kalau Dan ini saya tambahkan dikit, Pak. Ada aturan undang-undangnya itu mengatakan kalau PHK itu, kalau pilot sudah dibuktikan audit eksternal, itu bisa dikali 0,5 atau dikali 1 dengan pasal berapa, kali 1. Cuman kenapa kami minta 1,5? Karena kami ada dasarnya. Kami ini udah bekerja lama lah di sana. Jadi udah banyak lah kontribusi kami buat perusahaan. Kayak saya pribadi lah, saya udah 26 tahun di sana, Pak. Ketika ada masalah perusahaan sedikit, belum nyampe setahun merugi, itu pun kata mereka, belum mereka bisa buktikan, mereka udah ngasih 0,5 itu. Jadi ketika memang kalau ada itikat baik dari perusahaan, makanya kami mintalah 1,5 itu. Dasarnya itu karena kami udah lama mengabdi di situ, kami ikut memperjuangkan perusahaan itu. Dulu sempat mau ya agak menurun lah, kami ikut memperjuangkan. Atau yang baru-baru ini kami sampai tidur di sana seperti kawan-kawan orasi tadi itu, Pak, sampai dia ngangkat bangkai malam-malam nggak dibayar, kami terima itu. Itulah loyalitas kami. Tapi apa dari perusahaan akhirnya di PHK kami kayak gini 10 tahun. Paling singkat 10 tahun ya. Itu pun baru permanen, Pak. Sebenarnya mereka udah 2007 lah, udah 15 tahun, ada 12 tahun, tapi permanen mereka baru 10 tahun itu yang singkat. Oh, ya ini ngikut sama teman, sama-sama memperjuangkan haknya karyawan sebagai karyawan yang di PHK gitu kan, yang merasa kurang, ya gimana kurang tempat lah intinya gitu, karena karyawan udah bekerja lebih dari 10 tahun, bahkan kalau saya cuma 33 tahun, tapi ternyata begitu di PHK cuma dikasih pesangon 0,5, padahal di undang-undang tidak ada, paling enggak 1,75 gitu. Oh, jadi Bapak mintanya 1, ya paling enggak gitu kan. Kalau menurut kawan sih mungkin dari sebelum ada aturan 1,75 masih bisa kali 2. Oh gitu. Nah ini semenjak ada aturan baru kan 1,75, tapi sementara ini yang diterapkan malah
0,5. Disitulah kita minta untuk kebijaksanaan perusahaan memberikan itu. Ya, dengan terpaksa beginilah, kecewa nggak kecewa. Jadi harapan Bapak gimana, Pak? Ya harapannya sesuai dengan yang dibilang sama teman-teman lah kita. Ya, kalau umpamanya kita dikasih 1,75 pun saya terima. Di tempat yang sama, S, seorang ibu rumah tangga yang juga istri pekerja korban PHK, menyayangkan sikap oknum pengurus Serikat Nikoba dan oknum pengurus koperasi. Menurut S, para istri pekerja korban PHK sangat mendukung suami mereka menggelar aksi ini. Selain itu, dia juga menyayangkan perilaku dan sikap oknum ketua serikat dan pengurus koperasi. Padahal pekerja dipungut iuran tiap bulannya. Dia mengaku kesulitan meminjam uang koperasi untuk kebutuhan pendidikan anaknya. Bahkan dia juga mempertanyakan laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi. Kami hadir di sini mewakili sebagian dari istri-istri para suami yang ada bekerja di Pulau Bulan. Kenapa kami hadir di sini? Kami mau mendukung suami-suami kami yang kami sendiri boleh merasakan bagaimana mereka sudah banyak melakukan kontribusi di perusahaan, namun dihargai seperti ini. Kami merasa itu sangat-sangat tidak ada etikat baik dari perusahaan untuk suami-suami kami yang sudah lebih kurang. Saya pribadi, suami saya lebih kurang 26 tahun bekerja di sana. Dan saya tahu sendiri itu, dia itu bekerja, sekalipun hujan seperti ini tadi pagi-pagi, dia akan tetap berangkat. Kenapa? Karena dia merasa, dia tahu dia butuh pekerjaan itu. Dia tahu dia harus melakukan tanggung jawabnya. Sampai lockdown pun dipertahankan. Sampai mereka dianjurkan lembur, tetapi bukan dibayar lembur, tapi dipotong dengan hari kerja. Sebenarnya itu kami tahu itu bukan ada undang-undangnya yang pas seperti itu, tetapi nggak apa-apa demi loyalitas kepada perusahaan. Dan ini masalah koperasi saya mau sampaikan di sini. Yang paling sakitnya sebagai anggota koperasi, suami kami itu anggota koperasi itu sudah sekian tahun, 25 tahun, dan sudah memiliki simpanan itu lebih kurang 20 juta. Perusahaan itu, kalau kita itu punya 3 anak, 2 kuliah, 1 SMA, itu sebenarnya apa yang didapat itu jauh dari cukup. Tetapi kalau sebelum oknum yang sekarang pegang koperasi, kami masih bisa tertolong karena koperasi masih memberikan pinjaman kepada para anggota. Tetapi setelah oknum yang sekarang, kami pernah mengajukan karena tuntutan anak kuliah, UKT, uang kos sama beli laptop. Gaji berapa? Anak 3, kuliah 2, 1 SMA. Kami ajukan pinjaman. Tak ada digubris. Ini yang paling sakit. Karena sebelumnya yang pegang koperasi, oknumnya ini tidak ada seperti itu. Dilayani dengan baik. 40 juta cair 2 hari. Ini jangankan tunggu 2 minggu Pak ya. Nggak dianggap. Padahal kita punya hak karena kita punya simpanan di sana. 100.000 setiap bulan. Tapi tak ada laporan apa-apa. Sampai kejadian ini baru dibuat rat, itu pun bukan di Batam. Sementara mereka ini semua sudah di PHK. Itu sangat kami rasa itu tidak pas. Jadi kami mengharapkan kepada owner lah khususnya ya, PT ITS ini. Menurut kami ini bukan perbuatan owner PT ITS, tetapi ini oknum. 2-3 orang oknum yang berbuat ini. Jadi kami harap untuk petinggi-petinggi PT ITS, tolonglah berjumpalah dengan kami ini semua supaya apa yang ada di dalam hati kami sampaikan. Biar ada titik terang. Biar ada, sekalipun apapun nanti hasilnya, yang penting kami sudah bertemu dengan petinggi-petinggi. Jangan oknum-oknum yang sudah memperlakukan suami kami itu dengan seperti yang tidak punya harga diri, tidak seperti manusia diperlakukan. Begitu. Awak media ini mencoba konfirmasi dengan menghubungi dan pesan WhatsApp kepada pengurus Serikat Nikoba. Namun hingga berita ini diturunkan, belum memperoleh jawaban. Sementara itu di tempat yang sama, mediator Disnaker Hendra Gunadi
yang memantau demo mengakui bahwa pihaknya sudah memfasilitasi pertemuan mediasi selama beberapa kali. Ya, komunikasi sejauh ini. Tapi nanti untuk Pak Kadis saya nyampaikan informasi ya. Kami sudah mengadakan mediasi. Kita mediasi kan kasusnya 4 tuh, Pak Berkas. Iya. Nah yang datang itu namanya Pak Ilham sama siapa lagi satu. Perwakilan tuh, Pak. Perwakilan. Cuma dia tidak bisa negosiasi. Pokoknya membacakan aja keputusan perusahaan. Kapan tuh, Pak? Udah berapa kali itu? Besok hari Rabu ada lagi tuh satu tuh. Iya, tergilir saya Rabu ya. Jadi ada berapa laporan, Pak? Empat. Ada 4 ya, Pak. Sejauh ini prosesnya seperti apa, Pak? Iya, sama proses mediasi itu. Karena kita tunggu memang orang yang bisa ngambil keputusan lah. Karena tidak tercapai maksud mediasi itu kan hanya kalau membacakan aja kan tidak bisa kita apa mau kita selidiki kan. Misalnya ada informasi dari pekerja nih, kita konfirmasi nggak bisa, ya kan? Karena hanya membacakan aja kan. Nah, itu kesulitan kami. Sudah berapa kali Bang pertemuan mediasinya? Ada 2 kali. 2 kali. Ada 1 kali. Jadi ke Dewan kan tidak datang juga mereka. Oh, artinya dari manajemen belum respon. Respon dia kan datang kan. Cuma yang datang itu yang ya kompeten ya. Yang belum berkompeten, Pak. Iya. Jadi sikap dari Disnaker gimana, Pak? Karena ya perlu dipahami kan kita fungsinya Disnaker kasus mediasi. Iya. Mediasi itu artinya menengahi loh. Menengahi artinya kita tidak ada unsur paksa di situ. Iya. Walaupun dia tidak datang nggak bisa kita paksa karena bukan pidana kan. Nah kemudian kalau mereka tidak datang atau datang pun sekalian kita ngambil kesimpulan kita terbitkan surat anjuran. Surat anjuran itu nanti direspon, diterima atau ditolak. Dua pihak kalau salah satu menolak berarti harus ke pengadilan terus ke Mahkamah Agung. Panjang ceritanya. Kita minta tidak diwakili. Namun kalau dia utus itu surat kuasa kita nggak bisa nolak juga kan. Kita pakai surat kuasa dia. Punya kewenangan juga didatangkan ada surat kuasa. Apabila tuntutannya tidak dipenuhi, para pekerja korban PHK mengancam akan menggelar aksi serupa dan mendatangkan massa pekerja dan keluarganya dalam jumlah yang lebih besar. Bahkan mereka mengancam akan memasang tenda di dekat kantor PT ITS Tiban hingga manajemen memenuhi tuntutan mereka. Para pekerja yang berdemo juga menyampaikan apresiasi kepada petugas yang mengawal demo serta perangkat RT RW di lingkungan kantor PT ITS, DPRD, Disnaker. Seperti diketahui, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT Indo Tirta Suwaka atau ITS Pulau Bulan Batam sudah difasilitasi Disnaker dan DPRD Batam dalam beberapa waktu lalu. Namun pertemuan tersebut belum membuahkan hasil sesuai yang mereka inginkan. Muhammad Amin, Azura Arunita, Batam TV, melaporkan.